Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Semoga adik-adik bersama keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Kakak juga berharap adik-adik di rumah tetap semangat nih Kak Mary. Walaupun kita masih harus ketemu daring aja. Nah sekarang kita siap untuk beribadah. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars PA. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Kita menyanyikan pakai gerakan, ikutin kakak-kakak ya. Kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa.
Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami di sini anak-anak-Mu sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi ibadah ini akan mulai. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk yang manis karena saatnya sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap, mari kita siapkan Alkitabnya dan buka dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak akan bacakan firman Tuhannya. Adik-adik boleh dengar ya, dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Halo adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya. Nah, sekarang aku mau sesuatu nih. Coba adik-adik lihat, ada yang tahu nggak ya ini apa? Ceng-ceng, ada yang tahu ini apa? Telur, betul, ini telur. Kakak punya 1, 2, punya 2 telur. Nah, adik-adik, hari ini kan hari Paskah. Nah, siapa yang kalau hari Paskah suka cari telur di gereja? Iya, sebelum ada pandemi COVID-19, pasti kita semua suka mencari telur Paskah di gereja. Betul? Iya, kakak juga rindu banget, pengen adik-adik juga ikut cari telur Paskah di gereja. Semoga pandemi ini lekas selesai ya, agar kita semua bisa mencari lagi telur Paskah di gereja. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sekarang, adik-adik tahu nggak sih kenapa kalau Paskah itu kita selalu mencari telur di gereja atau ada lomba-lomba menghias telur Paskah? Ada yang tahu nggak sih kenapa sih harus telur? Biar seru ya? Ada yang lain nggak? Ada yang tahu nggak? Iya,
Kakak jelaskan ya. Nah, adik-adik, telur ini adalah sebuah simbol dari kehidupan. Nah, kan dari telur ini, contohnya ini adalah telur ayam. Dari telur ayam bisa muncul anak ayam. Dari telur bebek bisa muncul anak bebek. Dari telur burung bisa muncul anak. Jadi telur adalah awal dari sebuah kehidupan. Nah, adik-adik, itu juga pesan Natal untuk seluruh umat manusia. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, di mana kubur yang terbuka itu diibaratkan telur yang retak dan pecah. Tuhan Yesus yang keluar dari kubur kematiannya melambangkan bahwa inilah suatu kehidupan baru bagi seluruh umat manusia. Kehidupan baru seperti apa? Kehidupan baru yang dimana adik-adik, kakak, dan kita semua diangkat menjadi anak-anaknya. Apa artinya? Berarti adik-adik semua, kakak, dan semua orang itu harus selalu berbuat baik dan saling mengasihi satu sama yang lain. Itu sebabnya adik-adik, Paskah adalah suatu perayaan sukacita dan telur sebagai simbolnya untuk mengingatkan kita semua arti dari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sudah dari ribuan tahun lalu, setiap gereja itu membagikan telur kepada seluruh jemaatnya sebagai wujud kasih sayang kita terhadap sesama. Kebiasaan ini dilakukan agar semua umat Kristen mengerti bahwa kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi adik-adik, mari kita rayakan Paskah ini dengan penuh sukacita dan kita berbuat baik juga menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponnya dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami dapat memaknai arti Paskah ini sebagai anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi sesama, dan kami dapat merayakan Paskah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami masing-masing, berikan kedua orang tua kami kesehatan, berkat, rezeki, sukacita Paskah ini, biarlah mereka dapat rasakan juga. Berkati juga guru kami di sekolah, kakak-kakak layan di gereja, berkati teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka melalui setiap obat-obatan dan perawatan. Tuhan berkati juga gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi, juga Pelkat PA ini Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu yang besok akan bersekolah kembali. Biarlah Tuhan siapkan kami untuk dapat belajar dan menjadi anak-anak yang pintar dan kebanggaan bagi kedua orang tua kami. Juga
Nama-Mu tetap dipermuliakan dalam setiap kegiatan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna ini, sempurnakan doa kami yang berasal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, uangnya jangan lupa dimasukin ke dalam amplop ya. Sekarang kita akan menyanyi Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdiri untuk kita doakan persembahan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang sebelum kita menerima berkat, kita mau menyanyikan lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Kita menyanyikan pakai gerakan ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah firman yang boleh kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Adik-adik yang di rumah jangan lupa tetap menaati 3M. Apa aja? Yaitu rajin mencuci tangan, selalu memakai masker kalau adik-adik keluar rumah, dan menjaga jarak. Dan apalagi Kak Mary? Dan jangan lupa rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab ya adik-adik. Ya. Nah, Kakak Fiska Dan Kak Mary mengucapkan selamat hari Minggu.